Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala amma ba'd. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dan mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Bapak, yaitu Bapak Muhammad Yusuf. Kita akan kembali melanjutkan materi kita, yang mana ini materi terakhir di kelas 10 ya, semester kedua atau semester genap, yaitu meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Langsung saja kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, langsung saja kita bacakan tujuan pembelajaran yang harus kita tempuh dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah kalian mampu menerangkan substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang kedua, mampu menjelaskan strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menjadikan substansi dan strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah sebagai sumber inspirasi, pengembangan, pembelajaran, dan sumber keteladanan. Yang keempat, mampu menunjukkan contoh perilaku yang patut diteladani dari sejarah perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah sebagai sumber keteladanan pribadi dan pembiasaan. Yang kelima, mampu mendemonstrasikan atau mensimulasikan contoh perilaku yang patut diteladani dari sejarah perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nah, ini kira-kira anak-anak tujuan pembelajaran yang harus tercapai. Yang mudah-mudahan setelah Bapak membahas materi ini, kalian bisa paham dan mampu merealisasikan pembahasan ini. Ya. Langsung saja kita lanjutkan. Ini tidak langsung saja ya. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui yang pertama adalah, karena ini adalah kita akan membahas peristiwa hijrah dakwahnya Rasulullah SAW di Madinah, kita akan membahas dulu hijrah antara Nabi SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, dulu Madinah itu bernama Yasrib ya. Setelah Rasulullah SAW berhasil berhijrah bersama para sahabat ya dari kota Mekah ke Madinah, maka Madinah tersebut diganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Nah, lalu bagaimana asal mula bangsa Yasrib atau di Madinah itu? Jadi anak-anak, Yasrib itu adalah nama orang pertama yang mengisi kota Madinah, bernama Yasrib. Nah, maka dari itu adalah diberikan nama Yasrib. Nah, Yasrib ini adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Yasrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Lawuz bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nah, jadi ini adalah orang yang pertama kali sebagai penduduk asli atau penduduk pertama kota Madinah yang bernama Yasrib, maka dinamakan Yasrib. Oke. Nah, perlu kita ketahui anak-anak bahwasanya suku asli Yahudi itu ada dua ya. Yang pertama adalah suku Aus, yang kedua Khazraj. Nah, ini suku aslinya. Maka ada suku-suku pendatang, di antaranya yaitu suku Yahudi ya. Jadi yang menjadi penduduk Madinah pada saat itu menjadi 6 ya. Suku Aus, Khazraj, kemudian suku pendatang yaitu Yahudi ya. Yahudi itu ada menjadi 3 suku, menjadi 3 kabilah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraizah. Nah, kemudian
satu suku lagi yaitu suku Quraisy, namun ini sangat kecil. Nah, jadi suku asli Yahudi itu adalah yang suku asli Madinah itu adalah yang, jadi itu suku Aus dan Khazraj. Yang mana Aus dan Khazraj ini adalah dua suku, atau awalnya ini mereka ini adalah kakak beradik dulunya. Nah, seiring perkembangan zaman mereka ini terus berkembang dan ada kemajuan dalam segi kehidupannya, dalam segi ekonominya, politik dan sebagainya. Nah, jadi suku Yahudi yang notabene ini adalah suku pendatang yang datang ke Madinah, mereka tidak ingin melihat kemajuan mereka, alias mereka ini iri, gitu ya. Maka Yahudi ini bagaimana mereka ini ingin memecah belah, ingin menghancurkan. Dengan keirian ini mereka ingin menghancurkan kedua suku ini. Bagaimana suku Aus dan Khazraj ini tidak berkembang, tidak bangkit, tidak maju, yang mana dibuatlah diadu domba supaya mereka ini tidak menjadi suku yang berkembang di Madinah. Maka dibuatlah adu domba, dan dengan adu domba tersebut suku Aus dan Khazraj akhirnya berperang. Jadi sebelum Islam masuk ke Madinah ini, Aus dan Khazraj ini adalah dua kabilah yang saling bertikai. Mereka satu sama lainnya ini adalah tidak mau mengalah. Berperang selama 120 tahun. Nah, Bani Qainuqa itu menjadi bergabung atau menjadi koalisi dengan suku Aus, dan Bani Khairuza bergabung dengan suku Khazraj, berkoalisi dengan suku Khazraj. Nah, padahal mereka dengan koalisinya itu adalah sebuah trik juga, ya, sebuah strategi juga mereka. Padahal pada hakikatnya mereka tidak bermusuhan, tapi mereka hanya ingin menghancurkan suku Aus dan Khazraj. Nah, itulah kira-kira anak-anak sejarah sepintas gitu ya. Nah, akhirnya di antara mereka itu terus-terusan mengalami peperangan, dan peperangan tersebut diakibatkan adanya ulah daripada diadu dombanya oleh suku Yahudi. Nah, kemudian pada tahun 621 Masehi, suku Aus dan Khazraj itu datang ke Madinah. Nah, mereka ingin meminta dukungan kepada orang Quraisy di Mekah. Maaf ya, pada tahun 621 Masehi mereka datang ke Mekah sebanyak 13 orang penduduk Madinah, yaitu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana bertempat di Bukit Aqobah. Nah, ini yang disebut dengan Baiat Aqobah. Bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya yang ke-13 orang ini, salah satunya ada perempuan gitu ya, mereka masuk Islam. Nah, kemudian mereka berikrar. Nah, dalam Baiat Aqobah pertama ini disebutnya ya, Baiat Aqobah pertama ini, jadi isinya yang pertama adalah mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka tidak akan mencuri, tidak akan membunuh, tidak akan mengingkari janji, tidak akan berbohong, ya kan? Yang mana ini ajaran-ajaran mendasar daripada ajaran agama Islam. Nah, begitu ya. Tidak akan melakukan pembunuhan, peperangan dan sebagainya. Nah, maka akhirnya mereka setelah kembali lagi ke kota Madinah, nah otomatis di Madinah ini saling dari mulut ke mulut ini berita ini terus bahwasanya di kota Madinah, di kota Mekah ini sudah terdengar ada Nabi. Nah, kebetulan kan di kota Madinah itu sendiri, anak-anak, ada suku Yahudi yang masih memegang murni kitab Taurat, kitab mereka yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang mana di situ tercantum ada ciri-ciri kenabian, ya, yang mana ciri-ciri kenabiannya itu sudah nampak pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kini sedang berada di kota Mekah. Dan seorang Yahudi ini lebih tahu ya, nah, ciri kenabian. Akhirnya mereka itu menjadi viral lah di Madinah.
Nah, maka pada tahun berikutnya, pada tahun 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, yang mana ini kan sedang bertikai anak-anak. Nah, ya, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Nah, mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dan mengikutinya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Masya Allah. Dan ini pula anak-anak sebagai salah satu faktor pendorong Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu ya. Maka intinya suku Aus dan Khazraj ini sudah bersatu, disatukan oleh Rasulullah SAW, yang mana dulunya ini dipecah belah oleh Yahudi, maka disatukan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi anak-anak, nah ada faktor lain juga nih selain itu. Kenapa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah? Karena dakwah Rasulullah di Mekah pada saat itu sudah menemui jalan buntu. Ada beberapa faktor di antaranya. Yang pertama, ini ada melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan penduduk Muhammad SAW. Jadi umat Islam yang pada saat itu yang sudah berada di Mekah, ya, mereka diintimidasi oleh kafir Quraisy, pimpinan Abu Lahab dan Abu Jahal, ya. Setiap orang yang sudah memeluk agama Islam itu diboikot dari segala sisi penjuru, baik dari segi perekonomiannya diboikot, dari segi pergaulannya. Nah, yang nomor dua, tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan seorang Muslim, tuh kan? Setiap orang yang sudah memeluk Islam tidak boleh menikah dengan orang Quraisy, dan orang Makkah pun tidak boleh menikah dengan yang sudah Muslim pada saat itu. Betul-betul keadaan sangat terpuruk. Kemudian yang ketiga, melarang keras bergaul dengan kaum muslimin. Bergaul pun tidak boleh, ya kan? Yang keempat, musuh Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Jadi betul-betul dimusuhi, gitu ya. Kita tahu banyak sekali para sahabat yang sudah masuk Islam yang diintimidasi, disiksa, seperti Bilal bin Rabah. Kemudian keluarga Yasir, ya kan, sampai orang tuanya dibunuh gara-gara memeluk agama Islam. Nah, maka pada saat itu betul-betul diboikot. Dalam segi ekonominya diboikot. Akhirnya banyak para sahabat yang kelaparan, yang tidak makan selama berminggu-minggu, termasuk istri Rasulullah SAW pada saat itu, sebelum wafat, ya. Nah, itu istri Rasulullah SAW sampai berminggu-minggu tidak makan. Siti Khadijah, ya kan, orang terkaya saja itu habis seluruh hartanya yaitu untuk kepentingan dakwah. Nah, maka pada saat itu juga, ya, terjadi yang disebut dengan Amul Huzni. Amul Huzni itu adalah tahun kesedihan, yang mana pada tahun tersebut wafat istri Rasulullah SAW dan paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib, yang mana kedua orang ini ada sebagai tokoh Muslim yang mendukung dakwahnya Rasulullah SAW dan kini sudah meninggal. Maka ini menjadi kesedihan yang sangat luar biasa. Nah, ini kembali lagi ke ini, anak-anak. Nah, ini ada 4 larangan ini sebagai faktor Rasulullah untuk berhijrah. Nah, ini anak-anak 4 aturan ini, yang mana ini tidak adil sekali, ya. Pemboikatan tersebut tertulis di atas kertas sahifah atau plakat yang digantungkan di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Begitu ya. Blokade tersebut berlangsung selama 3 tahun dan sangat dirasakan dampaknya oleh kaum muslimin. Masya Allah, mengerikan sekali anak-anak. Nah, gitu ya. Maka setelah melalui pemikiran yang mendalam disertai perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah, disusunlah rencana Rasulullah SAW dan seluruh kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Nah, kaum muslimin diperintahkan untuk terlebih dahulu menuju Madinah tanpa membawa harta benda yang selama ini menjadi milik mereka. Sementara Rasulullah SAW serta para sahabat merupakan orang terakhir yang hijrah ke Madinah. Hal itu dilakukan mengingat begitu sulitnya beliau keluar dari pantauan kaum kafir Quraisy. Jadi anak-anak, sebelum Rasulullah SAW hijrah ini, Masya Allah,
ada teladan yang sangat luar biasa sekali, ya, yang mana pada saat berhijrah itu, yang pertama kali hijrah itu bukan Rasulullah, melainkan umat Islam atau sahabat yang sudah meluk Islam di Mekah pada saat itu dipersilahkan terlebih dahulu untuk berhijrah ke Madinah. Ini teladan yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Coba bayangkan saja, anak, di zaman sekarang apakah ada seorang pemimpin yang mana dalam keadaan negara sedang genting, ya kan, itu masih memikirkan nasib umatnya, nasib rakyatnya, gitu. Tapi Rasulullah SAW itu sangat luar biasa sekali. Rakyatnya sangat dipikirkan, umatnya sangat didahulukan. Mereka disuruh berhijrah terlebih dahulu dan tidak boleh membawa harta benda apapun. Hijrah saja dulu. Biar Rasulullah beserta para sahabat yang tinggal di Mekah, yang tersisa pada saat itu Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, kemudian anaknya satu orang, dan satu lagi Ali bin Abi Thalib. Jadi hanya 4 orang yang tersisa di Mekah. Setelah kosong, umat Islam semua sudah berangkat, tinggal Rasulullah SAW dan 4 orang tersebut, sahabat tersebut yang masih tinggal di Mekah, yang mana sangat ketat sekali, anak. Nah, ini saya ceritakan sedikit. Nah, pada saat tersebut dan sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, ya, anak-anak, maka disusunlah strategi yang sangat jitu sekali, yang mungkin itu tidak terpikirkan oleh kita. Makanya salah satu sifat Nabi adalah fatonah, diberikan kecerdasan, diberikan strategi yang sangat jitu. Apa itu? Nah, pada saat berhijrah, ini demi keselamatan Rasulullah dan para sahabat yang lain, diperintahkanlah Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi Rasulullah, sehingga beliau bisa duduk atau menggantikan posisi tidur di rumah Rasulullah SAW, sehingga orang kafir Quraisy itu akan mengira yang berada di dalam rumahnya itu, yang berada di tempat tidurnya itu adalah Rasulullah, padahal sudah diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa pada saat itu tidak memerintahkan Abu Bakar yang sudah tua? Ali pada saat itu seorang pemuda yang sangat muda sekali. Nah, ini strategi yang sangat luar biasa sekali. Karena Abu Bakar, kalau seandainya Abu Bakar ini orang yang sudah tua, ya kan, mohon maaf, itu mungkin tidak akan bisa melawan dan akan pasrah gitu. Tetapi Ali bin Abi Thalib ini tenaganya masih kuat dan itu bisa melawan. Maka pada saat itu Ali lah yang dipilih Rasulullah untuk menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar beserta Rasulullah berangkatlah hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun pada saat itu tidak langsung berangkat ke Madinah, melainkan beristirahat terlebih dahulu, yaitu di Gua Thur. Nah, di rest area dulu gitu ya. Berhenti dulu di Gua Thur gitu ya. Nah, sambil memantau keadaan di Mekah pada saat itu. Nah, kemudian pada saat itu Ali bin Abi Thalib mendengar berita bahwa Rasulullah akan hijrah, langsunglah rumah Rasulullah dikepung oleh kafir Quraisy, ya. Kemudian mereka begitu terkejutnya, ternyata yang berada di dalam rumah Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, begitu kecewanya mereka. Maka pada saat itu langsung Abu Lahab, ya, dan Abu Jahal itu mengadakan sayembara, siapa saja yang bisa membawa Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, maka akan diberikan imbalan, ya, berupa 100 ekor unta. Allahu Akbar. Yang mana 100 ekor unta itu sangat mahal sekali. Kalau sekarang itu mobil mewah lah ya gitu ya, kendaraan mewah. Pada saat itu belum ada kendaraan. Maka ada seorang sahabat, tapi pada saat itu belum masuk Islam ya, namanya Suraqah, orang kafir Quraisy pada saat itu, Suraqah bin Malik. Suraqah pada saat itu tidak pikir panjang, dia mengatakan, aku yang sanggup membawa membawa Muhammad dalam keadaan hidup atau mati. Langsunglah Suraqah membawa pedang, menunggang kuda mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini anak-anak perlu Bapak jelaskan kembali ini sebelum melanjutkan. Anak-anak, coba lihat ini rute peta ya.
peta ini ada yang rute yang bergaris merah, ada yang bergaris hitam. Nah, anak-anak, rute dari Mekah ke Madinah perlu Anda ketahui, ya. Perlu Anda ketahui, rute dari Mekah ke Madinah ini adalah jalur yang berwarna hitam. Inilah jalur yang biasa dilalui oleh orang Mekah ke Madinah, baik dari Madinah ke Mekah. Karena jalur ini sangat dirasakan sangat dekat mungkin ya, dibandingkan dengan jalur yang merah. Nah, Rasulullah SAW pada saat ketika hijrah ke Madinah itu tidak menggunakan jalur yang berwarna hitam, melainkan jalur yang berwarna merah. Ini jalur yang tidak biasa, anak-anak. Agak sedikit muter ini. Coba bayangkan, ini jaraknya kurang lebih dari Mekah ke Madinah itu sekitar 400 kilo. Bayangkan, 400 kilo itu sangat jauh sekali. Ya, sangat jauh sekali. Dan tidak menggunakan kendaraan secepat zaman sekarang, mobil, melainkan jalan kaki. Ya, berjalan kaki. Meskipun pada saat itu Abu Bakar menyiapkan seekor unta. Ya, kecepatan unta berapa gitu ya. Dan ini strategi yang sangat luar biasa. Kenapa tidak melalui jalur yang biasa? Kalau melalui jalur yang biasa itu akan ketahuan, karena ada bekas pijakannya itu kan kelihatan, yang namanya padang pasir itu pasti kelihatan. Makanya Rasulullah SAW mengambil jalur yang tidak biasa. Akhirnya mungkin ini akan dirasakan aman. Meskipun demikian, tetap saja ketika sudah lamanya 3 hari beristirahat di Gua Thur sambil mantau dan kiranya dirasakan agak aman, maka diputuskan Rasulullah untuk melanjutkan perjalanan dari Gua Thur tersebut menuju ke Madinah. Nah, tiba-tiba itu di belakang Rasulullah SAW ada seorang yang bernama tadi siapa? Siapa namanya? Yang bernama Suraqah bin Malik. Masya Allah, ini Suraqah bin Malik. Tujuannya ingin menangkap Rasulullah, bahkan ingin membunuh. Langsung mengejar. Itu tahu dari mana, nggak tahu ya. Tiba-tiba datang dia. Ketika mau membunuh Rasulullah sudah dekat, dihunuskan pedang, maka datanglah pertolongan Allah. Tiba-tiba kuda Suraqah itu terjerembab, ya, terprosok masuk ke dalam tanah, tiba-tiba menjadi lunak itu tanahnya, terprosok masuk ke dalam kudanya. Akhirnya jatuh isi kudanya, otomatis Suraqah pun jatuh. Kemudian anehnya lagi, dia malah minta tolong kepada Nabi. Wahai Muhammad, tolong aku, tolong aku. Nabi dengan hati yang sangat mulia, memiliki akhlakul karimah, itu musuh yang ingin membunuhnya malah ditolong oleh Rasulullah. Diangkat tangannya dengan penuh kasih sayang, dibangunkan. Setelah dibangunkan, Rasulullah melanjutkan perjalanan kembali. Itu iblis masih terngiang mungkin di kepala Rasulullah, yaitu 100 ekor unta. Akhirnya dia melanjutkan rencananya ini, rencana gilanya ini, membunuh Rasulullah. Dikejar lagi Rasulullah. Ketika dikejar lagi, datanglah pertolongan dari Allah, sudah hampir dekat dengan Rasulullah, maka terprosok lagi kudanya. Setelah terprosok jatuh, dia minta tolong lagi Suraqah. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, tolong aku. Bagaimana anak-anak? Ditolong lagi itu Suraqah. Setelah ditolong lagi, dibangunkan, diberdirikan. Mengejar lagi Rasulullah. Setelah 3 kali mengejar, dia terprosok lagi, jatuh lagi, ditolong lagi. Akhirnya pun dia kapok, dia menyadari, wahai Muhammad, begitu agung akhlakmu, engkau ini pasti bukan manusia biasa, engkau adalah manusia sangat luar biasa. Maka pada saat ini aku yakin, aku percaya, aku beriman. Saksikanlah oleh engkau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan akhirnya Suraqah pada detik itu masuk Islam. Niatnya ingin membunuh Rasulullah, malah dia menjadi pelopor Islam, malah masuk Islam. Masya Allah, itu dakwah sangat luar biasa. Ternyata tidak selamanya dakwah itu harus ditegakkan dengan pedang. Nah, maka pada cara seperti yang dilakukan Nabi dengan akhlak, itu bisa menyebabkan turunnya hidayah, bisa menyebabkan seseorang hatinya lunak, bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam agama Islam. Masya Allah, luar biasa sekali anak-anak.
Nah, ini anak-anak ya. Kemudian Rasul melanjutkan perjalanan kembali ya. Suraqah pun pulang dengan hati yang sangat apa namanya? Ya, sangat bahagia karena sudah masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW beristirahat lagi terus berbulan-bulan, kan perjalanan sangat jauh. Nah, hingga sebelum nyampe di kota Madinah, Rasulullah beristirahat di kota Kuba. Jadi dari Kuba ke Madinah ini hampir dekat, berarti jaraknya tinggal beberapa kilo lagi lah ya. Berapa lah, kurang lebih 3-5 kiloan lah ya. Nah, maka pada saat beristirahat di Kuba, Rasulullah membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Kuba. Nah, jadi kalau ada pertanyaan siapa atau masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Masjid Kuba. Jaraknya yaitu dekat kota Madinah. Nah, di sini ya, tepatnya di sini nih. Nah, kemudian ketika itu sudah sampai di Madinah, ya, para sahabat begitu was-wasnya. Di mana Rasulullah? Apakah Rasulullah akan sampai ke Madinah? Mereka was-was karena begitu ketatnya pengawasan kafir Quraisy ya di Mekah. Apakah Rasulullah akan sampai di Madinah? Mereka was-was begitu ya. Mereka begitu was-was. Nah, ternyata orang yang ditunggu-tunggu oleh mereka akhirnya tiba juga. Maka mereka saking mengungkapkan kegembiraannya, nah, ya, mereka mengucapkan syair yang sering kita dengar itu dalam kitab berjanji ya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Itu syairnya kurang seperti itu ya. Nah, siapa yang sangat bahagia? Yaitu kaum muhajirin, yang mana sahabat yang sudah berhijrah dari Mekah dan dari Mekah ke Madinah, namanya kaum muhajirin. Siapa lagi? Kaum Ansor, kaum yang sangat kaum asli penduduk Madinah ya, yang menyambut kedatangan kaum muhajirin dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mungkin itu ya anak-anak. Bapak pause dulu ya. Nanti insya Allah akan dilanjutkan berikutnya.